Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yunita dari Prodi PGMI 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Nah, berbicara mengenai pendidikan Islam, pada hakikatnya pendidikan Islam ini muncul sejak diciptakannya manusia. Karena manusia itulah yang menjadi objek utama dari sebuah pendidikan. Di samping ia juga menjadi subjek. Dan berbicara mengenai pendidikan Islam, pada pendidikan ini memiliki pondasi yang terletak pada sikap atau suatu pandangan terhadap hidup itu sendiri. Di mana Islam menganggap hidup itu bukan suatu akhir dari segalanya, tetapi alasan untuk mencapai tujuan-tujuan spiritual setelah hidup. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan itu merupakan salah satu syarat yang mendasar bagi yang ingin meneruskan dan mengekalkan kebudayaan manusia. Dalam sejarah pendidikan Islam sudah terkuak sebagai suatu subsistem dari sistem pendidikan pada umumnya yang baru dikenal sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Yang mana pada sistem pendidikan Islam ini mengacu pada nilai-nilai Islam. Karena itu, sistem pendidikan Islam itu menciptakan perbedaan yang mendasar dengan sistem pendidikan pada umumnya atau pada zaman modern saat ini. Baik dari timur maupun barat, secara garis besar keseluruhan, Nasution membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode, yaitu 1. Ada periode klasik. Yang kedua, ada periode pertengahan. Dan yang ketiga, itu ada periode modern atau periode saat ini. Kemudian perinciannya itu dibagi menjadi 5 masa. Ya. 1. Itu ada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. 571 sampai 632 Masehi. Berbicara tentang pendidikan di masa Rasulullah SAW, sistem pendidikan di masa Rasulullah ini tidak terlepas dari misi kerasulan Nabi. Dan hal ini telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 151, yang mana terjemahannya adalah, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin, yang mana pada masa ini terletak pada tahun 632 Masehi sampai 661 Masehi. Masa di mana Khulafaur Rasyidin ini ada 4. Yang pertama ada masa pada Abu Bakar As-Siddiq, ada masa Umar ibnu Khattab, ada masa Utsman bin Affan, ada masa Ali bin Abi Thalib. Itu semua sudah terperinci di dalam sebuah pendidikan tersebut. Saya paparkan sedikit mengenai masa-masa 4 Khulafaur Rasyidin tersebut ya. Jadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, itu pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, itu pola pendidikan Islam pada masa khalifah masih seperti masa Rasulullah. Jadi tidak jauh beda, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya.
Dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid, keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan. Adapun contoh sehari-hari kita dalam pendidikan akhlak, kita sebelum masuk ke dalam rumah orang, maka kita harus ketuk pintu dulu, mengucapkan salam. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Contoh yang lain, ada santun, adab sopan santun terhadap tetangga. Kalau tetangga kita sedang membutuhkan bantuan kita, maka kita tolong. Kalau ada tetangga yang kesusahan, maka kita tolong. Nah, itu adalah salah satu pendidikan akhlak yang harus dan wajib ditanamkan dalam pendidikan modern juga. Karena di zaman modern seperti ini juga banyak sekali krisis akhlak ya pada anak-anak. Jadi kita sebagai seorang pengajar juga harus bisa mendidik anak-anak kita, anak didik kita untuk akhlak mereka. Ada pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah ini contohnya ada sholat, syarat-syarat ketika sholat apa saja, rukun-rukun ketika sholat apa saja. Karena jikalau kita tidak tahu rukun-rukunnya sholat atau ketinggalan dengan salah satu rukun sholat, maka sholat itu tidak akan sah. Sedangkan sholat itu adalah tiang agama dan dia yang akan dihisab pertama kali ketika di dalam akhirat. Jadi sangat penting ya pendidikan ibadah juga ini ya. Ada juga puasa, haji, itu juga pendidikan ibadah. Pendidikan kesehatan, contohnya ini memang remeh, tapi sebenarnya ini juga harus ditanamkan kepada diri anak-anak juga. Kesehatan mengenai kebersihan. Jadi pada zamannya Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq itu pendidikan kesehatan ini berupa kebersihan, berupa bersuci, wudhu, tata cara mandi, gerakan-gerakan dalam sholat. Ini juga harus diperhatikan benar-benar. Dan yang kedua ada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini masanya dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Jadi kurikulum pendidikan pada masa Umar bin Khattab itu berisi tentang pelajaran membaca, menulis, menghafal Al-Quran dan hadis, serta belajar pokok-pokok agama Islam. Oleh karena itu, dalam pendidikan ini lebih mapan karena selama pemerintahan Umar itu negara berada dalam keadaan stabil dan aman. Jadi dulu pas waktu masa Umar bin Khattab ya, itu masa pendidikannya itu sangatlah stabil gitu. Sangatlah stabil. Dan pada masa ini itu sudah diajarkan untuk pelajaran membaca, menulis gitu. Setelah itu pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini masanya pada tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Negara berada dalam keadaan stabil dan aman. Itu juga telah terbentuk pusat-pusat pendidikan sebelumnya di berbagai kota dengan berbagai materi pendidikan yang telah dikembangkan. Dan yang ketiga, ada masa Utsman bin Affan. Masa Utsman bin Affan ini pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Jadi pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada. Dan hanya terjadi sedikit perubahan yang mewarnai pendidikan Islam. Para sahabat yang berpengaruh dan dekat dengan Rasulullah yang tidak diperbolehkan meninggalkan Madinah di masa Khalifah Umar itu diberikan kelonggaran untuk keluar dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Kebijakan ini sangat besar pengaruhnya ternyata bagi pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah. Ada 4 golongan pengklasifikasian
Pengajaran kepada peserta didik. Yang pertama, itu ada metode ceramah. Metode ceramah ini hafalan dan latihan. Yang kedua, itu ada metode hafalan dan latihan. Ketiga, ada metode diskusi, ceramah, hafalan, dan tanya jawab. Dan yang keempat, itu ada metode ceramah, hafalan, tanya jawab, dan diskusi, serta sedikit hafalan. Nah, itu ternyata kebijakan yang seperti ini itu banyak sekali pengaruhnya bagi peserta didiknya gitu. Yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib ini pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Pada kegiatan pembelajaran pada masa Ali bin Abi Thalib ini itu mengalami hambatan. Kenapa disebut mengalami hambatan dan gangguan? Karena pada saat itu Khalifah Ali bin Abi Thalib itu tidak lagi memikirkan masalah pendidikan. Kenapa? Karena seluruh perhatiannya itu ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi masyarakat Islam. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu umat Islam itu mengalami masalah mengenai keamanan dan kedamaian. Akhirnya pada saat itu Ali bin Abi Thalib tidak bisa berpikir lagi kecuali untuk memikirkan masalah pendidikan. Seluruh perhatiannya ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian tadi. Akhirnya dapat dikatakan bahwa secara umum pada masa Khulafaur Rasyidin itu tidak jauh beda dengan masa Nabi Muhammad SAW. Yang pada intinya itu menekankan pada pengajaran baca, tulis, dan materi tentang ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, pada masa Umayyah di Damsyik. Itu terjadi pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang pada masa Bani Umayyah selain masjid, kota, dan rumah sebagaimana yang telah ada sebelumnya, juga ditambah dengan lembaga pendidikan seperti istana, kediaman sultan, badiah, tempat pendidikan bahasa Arab di wilayah Badui, kutab, teras masjid, masjid dan majelis sastra, pengembangan bangunan masjid. Jadi pada masa Bani Umayyah di Damsyik ini, lembaga-lembaga pendidikan itu memiliki perkembangan yang sangat luas juga. Ya. Dan yang keempat, setelah Umayyah di Damsyik, itu ada masa Abbasiyah di Baghdad pada tahun 750 Masehi sampai 1250 Masehi. Jadi beberapa kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan, dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Ada di bidang ilmu agama. 2. Bidang ilmu umum. 3. Bidang ilmu teknologi. Dan pada masa setelah Abbasiyah di Baghdad itu ada masa lagi, yakni masa runtuhnya kekuasaan Khalifah di Baghdad tahun 1250 Masehi sampai sekarang. Secara khusus itu pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam itu dibagi menjadi 5 periode. Yaitu 1. Ada periode pembinaan pendidikan Islam yang berlangsung pada zamannya Nabi Muhammad. Jadi periode pembinaan pendidikan Islam ini langsung dibina di pendidikannya saat masanya Nabi Muhammad. Yang kedua itu ada periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW wafat sampai akhir Bani Umayyah. Jadi yang pertama itu ada pembinaan pendidikan Islam, yang kedua itu ada pertumbuhan pendidikan Islam, ketiga ada periode kejayaan pendidikan Islam, yang mana periode kejayaan pendidikan Islam ini berlangsung sejak permulaan Daulah Abbasiyah sampai jatuhnya Baghdad.
Yang keempat itu ada periode kemunduran pendidikan Islam. Jatuhnya Baghdad, jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon. Dan yang kelima, periode pembaharuan pendidikan Islam yang berlangsung sejak penduduk Mesir oleh Napoleon sampai masa kini. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan pada masa Rasulullah SAW itu tidak terlepas dari integritas secara komprehensif berbagai kelengkapan pendidikan. Adanya evaluasi, adanya peserta didik, adanya lembaga, adanya visi, adanya misi, adanya tujuan dan sasaran dalam siapa yang akan dididik itu. Penyelenggaraan pendidikan masa Bani Umayyah sudah mengalami kemajuan. Karena sudah mengalami berbagai kemajuan, maka didukung oleh sumber daya manusia yang berwawasan ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian teknis, dan pengalaman. Pada masa Bani Abbasiyah itu pendidikan perkembangan ilmu pendidikan Islam serta banyak didirikan institusi pendidikan mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi atau tingkat atas. Pada masa Abbasiyah ini pula para guru mendapatkan gaji yang sangat tinggi, bahkan mereka disekolahkan keluar untuk menambah ilmu dan wawasan. Jadi sedikit paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan.